apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do. Fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhalimah dengan NIM belakang 059. Di sini saya dari kelas B, saya ingin mereview materi artikel yang saya buat yang berjudul Fenomena Overpriced Skincare di E-commerce. Logika pasar bebas dalam perspektif sosialisme dan kapitalisme. Apakah konsumen ini benar-benar memilih secara bebas atau hanya bereaksi terhadap narasi yang dibentuk pasar digital? Dalam beberapa tahun terakhir, industri skincare di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama melalui platform e-commerce dan media sosial seperti TikTok. Berbagai produk skincare menjadi viral yang direkomendasikan oleh para influencer dan dijual dengan harga yang relatif tinggi. Namun di balik popularitas itu tersebut, muncul kritik dari masyarakat bahwa sebagian produk skincare yang mahal ternyata tidak menunjukkan efektivitas yang sebanding dengan klaim dan harga yang ditawarkan oleh mereka. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting dalam kajian ekonomi. 1. Apakah harga tinggi tersebut merupakan hasil wajar dari mekanisme pasar bebas? 2. Atau justru menunjukkan adanya distorsi pasar dan ketidakadilan informasi terhadap konsumen? Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu semua, video ini akan membahas fenomena overpriced skincare di e-commerce melalui perbandingan pemikiran ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Jadi, overpriced sendiri dapat dipahami sebagai kondisi ketika harga suatu produk jauh melampaui nilai guna atau manfaat nyata yang diterima oleh konsumen. Dalam konteks skincare di e-commerce, harga produk seringkali dibentuk bukan berdasarkan kualitas bahan aktif atau efektivitas ilmiah, melainkan oleh strategi branding, narasi marketing, dan validasi sosial seperti testimoni serta jumlah penjualan. Di pasar digital, konsumen tidak melihat proses produksi secara langsung. Mereka hanya menerima informasi dalam bentuk klaim iklan, visual kemasan, dan rekomendasi influencer. Akibatnya, harga menjadi simbol prestis dan popularitas seperti cerminan kualitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar digital tidak sepenuhnya netral karena nilai produk dibentuk melalui persepsi yang dikonstruksi secara sistematis. Jadi, fenomena overpriced skincare juga dapat dijelaskan melalui teori asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih lengkap dibanding pihak lain. Dalam hal ini, produsen mengetahui kualitas sebenarnya dari produk skincare yang mereka jual, sementara konsumen hanya mengandalkan klaim, iklan, dan testimoni dari mereka. George Akerlof melalui konsep The Market for Lemons menjelaskan bahwa pasar dapat gagal ketika informasi tidak tersebar secara merata. Dalam e-commerce, algoritma media sosial dan sistem afiliasi ini justru memperparah kondisi ini. Dengan memprioritaskan produk yang viral, bukan yang terbukti efektif secara ilmiah, akibatnya konsumen cenderung mengasosiasikan harga tinggi dengan kualitas tinggi meskipun hubungan tersebut tidak selalu benar. Jadi dalam perspektif kapitalisme, fenomena overpriced skincare dibanding sebagai konsekuensi wajar dari mekanisme pasar bebas. Kapitalisme ini menekankan kebebasan individu, kepemilikan privat, dan kompetisi sebagai dasar sistem ekonomi. Harga suatu barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran, bukan oleh standar moral atau nilai guna tertentu. Dari sudut pandang ini, produsen memiliki hak penuh untuk menentukan harga berdasarkan strategi pemasaran dan persepsi nilai yang mereka bangun.
yang mereka bangun itu dari branding, influencer, dan viralitas dianggap sebagai bagian dari nilai ekonomi itu sendiri. Selama konsumen bersedia membeli produk tersebut, kapitalisme menganggap harga itu sah-sah saja dan secara itu efisien. Dalam logika kapitalisme, konsumen diasumsikan sebagai individu rasional yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Oleh karena itu, intervensi negara dalam penetapan harga dan klaim produk ini dianggap berpotensi menghambat inovasi dan kebebasan pasar. Berbeda dengan sudut pandang kapitalisme, sosialisme memandang pasar sebagai sistem yang syarat dengan ketimpangan struktural. Sosialisme menolak anggapan bahwa pasar bebas selalu menghasilkan keadilan, terutama ketika terdapat ketimpangan informasi dan kekuasaan antara produsen dan konsumen. Dalam perspektif sosialisme ini, harga idealnya mencerminkan nilai guna dan manfaat nyata suatu produk bagi masyarakat. Ketika produk skincare dijual dengan harga tinggi berdasarkan klaim yang tidak dapat diverifikasikan itu, sosialisme menilai hak tersebut sebagai bentuk eksploitasi konsumen. Konsumen tidak berada dalam posisi setara karena keputusan pembelian mereka dipengaruhi oleh informasi yang timpang dan narasi komersial yang dominan. Oleh karena itu, sosialisme menekankan perlunya intervensi negara melalui regulasi klaim produk, pengawasan iklan digital, serta transparansi informasi agar harga tidak menjadi alat manipulasi, melainkan refleksi dari nilai yang adil. Perbedaan pandangan antara kapitalisme dan sosialisme dalam fenomena overpriced skincare mencerminkan benturan ideologis yang mendasar. Kapitalisme itu melihat harga sebagai hasil kesepakatan pasar dan menganggap persepsi sebagai bagian sah dari nilai ekonomi. Sebaliknya, sosialisme memandang bahwa persepsi yang dibentuk melalui dominasi informasi justru akan menciptakan ketidakadilan. Kapitalisme ini menekankan kebebasan memilih, sementara sosialisme lebih menekankan perlindungan terhadap konsumen. Kapitalisme mempercayakan koreksi pada mekanisme pasar, sedangkan sosialisme menuntut kehadiran negara untuk mencegah distorsi nilai. Dalam konteks e-commerce, perbedaan ini menjadi sangat relevan karena pasar digital memiliki kekuatan besar dalam membentuk kesadaran dan preferensi konsumen. Jadi, dalam hal ini, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu fenomena overpriced skincare di e-commerce menunjukkan bahwa pembentukan harga dalam ekonomi digital tidak lagi semata-mata berdasarkan pada kualitas produk, tetapi juga pada konstruksi persepsi, kekuatan algoritma, dan dominasi narasi pemasaran. Dalam kondisi asimetri informasi, konsumen tidak selalu berada dalam posisi yang benar-benar bebas dan rasional. Melalui perspektif kapitalisme dan sosialisme ini dapat disimpulkan bahwa persoalan overpriced skincare ini atau dalam konteks overpriced bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga persoalan ideologis tentang keadilan, tanggung jawab pasar, dan peran negara. Pertanyaan akhirnya bukan sekedar apakah konsumen mau membeli, tetapi apakah sistem pasar digital telah memberikan informasi yang adil dan transparan. Dengan demikian, fenomena overpriced skincare mengajak kita untuk merefleksikan kembali dalam pasar digital semakin kompleks, apakah mekanisme pasar bebas sudah cukup atau justru membutuhkan intervensi demi melindungi kepentingan masyarakat luas.